Sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di channel YouTube yang tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu Zamzam Zainuddin Channel TV. Oke, sesuai janji saya di video sebelumnya yang tentang pembahasan cita-cita saya yang cemerlang, itu saya akan membahas profesi saya, tentang profesi saya, dan saya juga akan membahas sekaligus pengalaman saya pertama kali mengamen atau sesudah mengamen, seperti itu ya. Jadi intinya bukan sesudah sih ya, tapi perjalanan lah ya, intinya perjalanan dari sebelum sampai ke sudah ngamen itu seperti apa rasanya. Oke, let's go, kita ke pembahasannya. Yang pertama, pemilihan profesi yang saya pilih adalah profesi sebagai pengamen. Yang pertama, dulu awalnya saya memang suka iseng-iseng main-main alat musik ya, dan ini sangat menurut saya sangat asik gitu ya, bermain alat musik, dan ini berlangsung sampai saya dewasa, dan itu menginjak sampai usia saya menginjak ke SMP ya, kalau nggak salah SMP sampai SMA. Nah, kalau SMP dia belum matang untuk suka sama alat musiknya, jadi belum terlalu serius untuk di industri musik itu sendiri atau berlatih musik itu sendiri. Terus semenjak sekolah SMA ini saya akhirnya mulai suka sama musik. Yang pertama saya ingin pelajari di dunia alat musik itu, yang pertama itu yang ke-1, gendang jaipong rampak, yang sekarang itu sudah ngetrennya dipakai oleh para pedangdut. Jadi zaman sekarang itu gendang koplo dangdut, khususnya di daerah Sunda itu menggunakan gendang dangdut yang khusus gendang jaipong. Lain lagi halnya dengan di daerah Jawa ya. Kalau daerah Jawa itu ada gendang dangdut tapi dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa enak dipakai koploan, seperti itu ya. Nah, kembali lagi, pertama saya belajar dari gendang musik PPC, yang gendang dangdut itu yang ada 2. Jadi di sini itu bassnya, dutnya, di sini itu taknya. Itu saya belajar dari situ. Dan untuk hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, saya mungkin setelah gendang jaipong bisa terkuasai, terus walaupun dasarnya, terus ketika saya iseng-iseng di gendang paralon yang mainan itu, terus saya minta ke kepala sekolah saya untuk dibelikan gendang jaipong ya, seperti itu. Akhirnya berlatihlah gendang jaipong sampai bisa menguasai dan mengiringi beberapa musik ya. Tapi tidak semuanya seperti elektron atau apapun ya. Jadi pertama kali cita-cita saya setelah saya bisa memainkan gendang jaipong rampak, setelah saya bisa dasarnya itu, saya ingin sekali menjadi kendangers dangdut elektron yang sekarang ini booming. Namun tidak hanya di gendang jaipong rampak, saya belajar di gendang musik marawis, namanya dumbuk darbuka ya. Dumbuk darbuka dulu saya belajar itu pakai jimbe khas musik jimbe ya. Pokoknya kalau anak-anak reggae tahulah ya musik jimbe ini digunakannya untuk apa, dan yang suka buka-buka sejarah pasti sudah tahu ya, jembe ini alat musik
itu seperti apa dan dari mana asalnya. Itu kalau untuk yang buka-buka sejarah. Tapi saya tidak ingin membahas itu. Saya membahas pengalaman belajarnya. Saya belajar dari kedua alat musik itu, satu alat musik yang saya pakai dan saya pakai mengamen itu adalah alat musik yang saya kuasai saat ini adalah dumbuk dan darbuka. Sebenarnya dumbuk, darbuka, djembe hampir sama sih seperti basic bermainnya, tapi ya beda dalam pola ketukan saja seperti itu. Singkat cerita, saya belajar alat musik dumbuk, ya alat musik Marawis, karena dulu boomingnya itu Marawis, anak-anak Marawis belajar Marawis. Singkat cerita sudah bisa dasar, sudah bisa ngerol, dan gendang pun juga alhamdulillah, walaupun tidak mengiringi alat musik yang besar. Disinilah saya mulai berpikir untuk punya keinginan manggung seperti anak-anak normal pada umumnya. Namun sangat disayangkan karena yang saya bilang di video sebelumnya, anak disabilitas dan anak normal itu tidak bisa bersatu dan tidak akur, dan mereka berbeda-beda pendapat. Akhirnya saya tersingkirkan dari cita-cita saya, yang mungkin cita-cita saya ini cukup bagus ya kalau misalkan terlaksana, menjadi kendangers elektron atau menjadi darbukers hadroh. Kenapa bisa saya katakan bagus? Karena selain dari manfaatnya ini, misal ya kita sudah terpakai oleh suatu grup musik, katakanlah grup musiknya itu kalau di Malangbong itu hadroh IHM, atau misalkan dangdut, grup dangdut mana gitu ya di Malangbong yang ada di situ ya. Mohon maaf ini buat grup IHM ini cuma untuk perumpamaan saja ya. Kalau misalkan ada anak-anak IHM-nya, katakanlah grup hadroh itu ya yang saya ingin ikuti, dan saya ingin menjadi pemain darbukers di sana. Kalau di hadroh, kalau misalkan di dangdut kan masih banyak ya itu grup dangdut, jadi saya tidak akan menyebutkan namanya karena memang untuk grup dangdut ini banyak sekali. Kalau IHM hadroh Malangbong ini ya, ini memang tidak ada lagi kalau di Malangbong ya untuk grup hadroh yang utamanya ini. Katakanlah misalkan di situ ya, itu umpamanya, pasti saya tidak akan turun ke dunia pengamenan seperti itu. Saya akan manggung di hajatan-hajatan seperti itu dan menerima upah sesuai dengan pekerjaan saya sebagai misalkan darbukers atau misalkan kendangers. Namun di dunia musik, karena memang banyak sekali anak-anak pemain musik yang bagus, talentanya bagus, terus cara bermainnya bagus, dan akhirnya saya tidak bisa mengejar itu. Saya akhirnya terjun ke dunia pengamenan, jadi pengamen jalanan demi mendapatkan uang jajan. Awalnya saya merengek kepada orang tua, "Mah, saya ingin punya pekerjaan, gak apa-apa lah saya ngamen juga." Kata mama saya, "Jangan, malu," katanya. Tapi di sini yang saya ingin cari, bukan istilahnya ini, bukan karena malu, bukan karena juga kita gengsi ya. Karena kalau kita kalau kita merasa gengsi atau merasa malu dengan profesi ini, kita tidak akan bisa hidup. Jadi pertama saya berpikir positif untuk ya udah, saya mata kurang ngelihat, fisik tidak seperti orang lain, tidak ideal. Katakanlah saya di situ mulai ada keinginan untuk ngamen karena saya punya basic di musik. Yang membuat saya pede itu adalah saya punya yang namanya basic atau punya keahlian di musik itu sendiri. Kalau anak yang memang tidak pede bermain musik, katakanlah banyak sekali orang-orang yang mengamen asal atau misalkan punya hafal beberapa lagu, tapi saya tidak ingin menghina, saya tidak ingin meledek, bukan. Justru yang yang sudah bisa dan sudah punya beberapa koleksi lagu harus dikembangkan lagi agar kedepannya bisa memuaskan pendengar seperti itu. Nah,
Singkat cerita, mungkin saya karena memang sudah tekadnya kuat, akhirnya saya pun memutuskan, ya udahlah, daripada saya nganggur di rumah, toh alat musik juga yang saya ada di rumah itu nganggur, nggak kepake. Nah, akhirnya saya ngamen ke daerah Malangbong. Pertama mengamen, saya tidak menyangka uangnya itu akan dapat yang alhamdulillah lah ya, lumayan. Mungkin teman-teman para netizen, para orang-orang yang sering melihat pengamen jalanan atau memang sering tahu gitu ya, atau kepo di sosmed juga sudah banyak sekali ya yang membongkar atau mungkin terbongkar bahwa gaji pengamen itu besar. Nah, itu kita akan bahas di next video, karena tidak semua pengamen itu punya gaji yang besar seperti itu ya. Singkat cerita, besar lah itu gaji atau saweran, dari saweran ngamen itu ya, katakanlah saweran lah ya, bukan gaji sih, mohon maaf nih ya teman-teman, saweran. Singkat cerita, saya bingung mau diapain ini uang. Alhamdulillahnya saya punya pemikiran untuk si uangnya ini saya tabungkan dan saya manfaatkan dengan untuk hal yang baik. Jadi saya dulu itu ingin punya uang stabil, punya uang hasil usaha, hasil kerja keras sendiri, dia bagus, tapi uangnya itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa mendatang, seperti itu. Jadi intinya saya berpikir di situ, tidak berpikir yang macam-macam dan berpikir hal yang baik-baik saja gitu, seperti itu. Ya, singkat cerita, saya 1 tahun berlalu menjadi seorang pengamen. Kalau nggak salah sih dari 2000 berapa ya, 2012 2013 kalau nggak salah ya, udah lama pokoknya, udah setahun lebih lah. Udah nggak tahu sekarang tuh udah 2 tahun apa, saya lupa lagi teman-teman untuk tanggal beserta tahunnya itu. Karena dulu itu saya niatnya itu pengen punya kerja, pengen punya punya penghasilan apapun caranya, asalkan jangan minta-minta. Kan banyak anak-anak disabilitas yang istilahnya minta-minta ya, wajar, karena memang di daerah, khususnya di daerah ini sendiri, pekerjaan untuk disabilitas juga pengetahuan itu masih kurang. Pekerjaan yang pertama untuk disabilitas, misalkan disabilitas tunanetra total, disabilitas tunadaksa, atau misalkan orang yang mengalami kelumpuhan, itu katakanlah masih belum ada gitu ya, karena faktanya masih banyak orang yang memang memilihnya ke situ gitu. Kalau misalkan tidak punya keahlian mengemis, kalau punya keahlian pasti mengamen. Ya, intinya ini hanyalah sebatas perlu ada pengetahuan aja lah ya, dan juga perlu ada lowongan kerja untuk menampung agar mereka ini tidak mengamen ya. Kalau untuk anak-anak disabilitas yang memang di daerah ini sangat kesulitan untuk mendapatkan lowongan kerja, karena dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki ini menyulitkan mereka untuk bisa seperti orang-orang normal. Tapi kalau misalkan ada guys, kalau misalkan ada ya pekerjaan yang upahnya sebanding dengan perekonomian sekarang, atau misalkan katakanlah upahnya itu bisa mencapai 100.000 sehari, 200.000 sehari, tapi kita bukan dari ngamen tapi dari kerja gitu ya, untuk disabilitas pasti insya Allah ya, disabilitas tidak akan minta-minta, tidak akan mengamen, karena diarahkan sesuai dengan kemampuan anaknya itu sendiri, si orangnya itu sendiri gitu ya, mampunya apa dan nyaman kerjanya itu seperti apa, insya Allah dah. Oke, itu mungkin karena permasalahan yang ada di anak disabilitas ya. Singkat ceritanya itu saya
ketika sudah 1 tahun berjalan, pengalaman demi pengalaman saya sudah jalani. Pengalaman pertama mungkin sukanya itu ketika ada yang nyawer, terus ada yang memberikan saweran itu besar. Itu saya sangat senang karena apa? Karena dengan ini saya bisa membeli apa yang saya mau, dan dengan ini saya bisa, semoga kedepannya bisa melakukan hal-hal baik, misalkan membantu orang yang membutuhkan atau bagaimana seperti itu. Itu hanya sekedar cita-cita, angan-angan saja ya. Nah, untuk hasil dari mengamen ini, alhamdulillah sudah tercipta dengan hal-hal yang baik. Yang pertama mungkin ini saya ya, saya sendiri pribadi, karena saya ini punya hati yang normal, terus punya perasaan yang normal, tidak seperti apa yang orang-orang katakan bahwa saya ini memiliki gangguan mental. Kalau misalkan teman-teman melihat banyak sekali anak-anak disabilitas yang dibully, itu karena pikiran orang-orangnya ini yang salah. Padahal tidak semua orang yang memiliki keterbatasan fisik atau keterbatasan lainnya, jadi tidak semuanya itu mengalami gangguan pada pola pikir. Contoh misal tunanetra ya, tunanetra, low vision atau baik maupun total, itu pola pikirnya sama. Tapi yang saya alami lain lagi. Ini saya tidak akan bahas di sini, tapi itu hanya sekedar untuk contoh. Sampai di mana tadi ya? Oh ya, sampai di mungkin pengalaman ya. Jadi pengalaman demi pengalaman sudah terlalui, terus ya sukanya itu ada saweran. Yang kedua, dukanya saat orang lain itu meremehkan kita dan mempermainkan kita. Misalkan ngasih uang tapi banyak bicara seperti itu, banyak berbicara, nyuruh joget atau apalah, nyuruh hal-hal yang menurut mood kita itu enggak seharusnya kita lakukan seperti itu. Jadi terkadang saya lebih suka orang yang uangnya itu dikasih, dia nggak bilang apa-apa lagi, saya mengucapkan terima kasih sama dia, udah seperti itu. Tidak istilahnya ada embel-embel atau ada perkataan yang memang tidak perlu seperti itu ya. Mungkin itu dukanya itu sering ada dipermainkan oleh orang-orang normal seperti itu. Nah, untuk dukanya yang berikutnya ini, saya setelah berjalannya pengalaman, ada 2 pasar yang saya sering kunjungi dan sering saya pakai untuk mencari rezeki. Pertama, pasar Raja Pola, Ciawi. Kalau pengalaman ke pasar-pasar lain mungkin itu seperti Limbangan, seperti itu daerah sini, Malangbong, daerah Lewo ya. Pokoknya daerah yang terjangkau oleh jalan provinsi. Bahkan saya pernah mengamen ke daerah Cikurubu, Tasik ya. Jadi saya pengalaman demi pengalaman itu sudah terbayar lah, sudah ada intinya. Jadi dari melihat orang yang reaksinya mempermainkan kita, dari mulai orang yang reaksinya itu memang terkesannya tidak mau memberi, tapi jujur saya, walaupun orang itu tidak mau memberi, saya tidak akan memaksakan orang itu untuk memberi, karena hak yang ada pada diri kita sebagai orang yang mau memberi kepada pengamen itu ada pada diri kita sendiri, bukan hak pengamen. Misalkan gini ya, pengamen mengamen habis 1 lagu, orangnya tidak mau memberi, tapi yang harus kita lakukan adalah kita punya hak. Kita kalau misalkan tidak mau ya jangan gitu, kalau misalkan mau ya beri gitu. Jadi pengamen ini tidak punya hak memaksa, tidak punya hak juga meminta agar si orang itu memberikan uang. Jadi pengamen yang jujur harus menerima saweran dengan sesuai hati si konsumen ini, si audiens ini, si pendengar ini. Dia mau nyawer ke kita atau tidak itu terserah mereka.
Jadi seperti itu kalau misalkan pengamen yang jujur. Tapi kalau pengamen yang mungkin istilahnya memaksa, misalkan habis satu lagu juga dia akan terus di depan kalian menyanyi. Kalau saya biasanya habis setengah lagu atau berapa, jadi nggak lama-lama langsung pergi, karena menghargai keinginan orang lain dan menghargai apa yang orang lain mau dan apa yang orang lain intinya bagaimana caranya agar orang lain itu tidak merasa terganggu saat kita mencari rezeki seperti itu ya. Oke, untuk dukanya mungkin ini yang paling miris di dua pasar ini, di pengamen di tempat di Raja Polah ini ya, disahkan di Raja Polah di Ciawi. Aduh, mohon maaf teman-teman, agak belepotan bicaranya. Di Raja Polah di Ciawi itu saya tidak tahu akan terjadi apa namanya pelarangan pengamen masuk ke dalam pasar. Pernah memang mengamen ke dalam pasar, awalnya ini lancar-lancar aja gitu ya, karena mata saya kurang melihat. Kalau di daerah Ciawi ya, karena mata saya kurang melihat, saya tidak bisa membaca rambu-rambu dengan di jarak 2 meter atau 3 meter. Itu saya masuk waktu itu. Responnya alhamdulillah sih, respon si orang-orang ini nggak apa-apa gitu. Respon orang-orang ini baik seperti itu. Nah, lama kelamaan mungkin karena memang orang yang tadinya nggak kenal baik, terus orang yang tadinya lama kenal langsung bisa melakukan hal yang seenaknya. Saya pernah disuruh keluar oleh ketua pedagang ya. Kalau di Ciawi itu dia bilangnya sih ketua pedagang gitu ya, diteriakin diteriakin pakai toa. Jadi perkataannya itu intinya nggak enak gitu ya, nyuruh keluar tapi dengan bahasa yang tidak baik seperti itu. Dia bilang katanya keluar, kamu ngamen keluar. Terus itu diulang-ulang. Bahkan yang saya malu ini adalah dia menyampaikannya lewat pengeras suara. Padahal kan bisa diomongin dengan baik-baik, apa alasannya, apa tujuannya, itu kan. Itu seperti itu. Itu yang pertama di Ciawi. Agar tidak panjang akan saya ringkas. Yang kedua di Raja Polah. Di Raja Polah ini saya tidak tahu ada penggantian kepala pasar. Ya, kepala pasar. Saya lagi asik ngamen, tiba-tiba ada satpam datang. Satpam ini bilang ke saya kan biasa kalau misalkan ngamen ke daerah yang jauh yang belum hafal jalan atau ini kan saya suka pakai tongkat khusus tunanetra. Kenapa? Karena agar mengidentifikasikan kalau mata saya ini ada kekurangan dalam penglihatan. Singkat cerita, satpam ini nyamperin, terus dia narik tongkat, agak narik tongkat saya. Dia memaksa saya keluar lagi-lagi dengan cara yang menurut saya kurang enak, kurang sopan. Jadi tidak ada kata maaf, tidak ada kata apa yang menurut kita itu sopan. Dia main dah gitu aja, nyuruh keluar dan suruh mencari tempat lain. Karena kalau saya ngamen biasanya itu satu tempat, misalkan Ciawi dalam pasar, luarnya habis, Malangbong dalamnya, luarnya habis. Jadi satu hari itu misalkan hari Senin di Malangbong, hari Selasa di Raja Polah, seperti itu. Jadi bergilir satu hari itu. Jadi intinya untuk momen yang kurang mengenakannya seperti itu. Jadi sudah gimana ya rasanya itu, niat kita itu baik, mencari rezeki. Niat kita itu nggak berniat buruk, nggak niat memaksakan orang yang ingin memberi. Tapi di mata orang-orang ini mungkin pengamen ini terkesan mengganggu dan terkesannya itu terkesan mungkin meresahkan seperti itu. Padahal yang saya temukan di lapangan tidak seperti itu. Seperti itu buat teman-teman para subscriber ya. Jadi intinya ini hal yang membuat saya kecewa. Jadi kenapa kalau misalkan pengamen disabilitas tidak disabilitas ini kan orang yang membutuhkan
tidak bisa kerja berat gitu kan, tidak bisa apa, jadi tidak ada pemakluman dalam hal ini. Ya sangat disayangkan juga ya, karena memang niat kita baik, niat kita itu tidak mau ingin membuat kerusuhan, malah kita ini diperlakukan seperti layaknya maling, maling yang mau mencuri barang di pasar seperti itu. Tapi kalau menurut saya ada baiknya mungkin kalau misalkan ada pelarangan dibicarakan dulu dengan baik-baik, bilang maaf atau diobrolkan secara baik-baik kan, jadi ke kitanya juga enak seperti itu, agar si orang yang disuruh keluar ini mengerti apa maksudnya dan bagaimana apa atas dasar apa gitu peraturan ini dibuat, atas dasar apa, dan apakah kita sebagai pengamen ini mengganggu konsumen yang berbelanja, mengganggu konsumen yang sedang mengganggu pedagang yang sedang melayani pembeli. Nah itu seharusnya diperhatikan lagi. Kenapa harus diperhatikan? Karena memang tidak semua pengamen itu fokus ke diberi uang. Ada juga yang mereka mungkin termasuk saya ya. Kalau saya biasanya kalau ada pedagang yang sedang melayani pembeli, itu saya tidak tidak mintai uang seperti itu ya. Itu mungkin untuk dukanya ya teman-teman. Jadi sukanya kita dapat saweran yang alhamdulillah yang layak gitu kan ya. Dukanya mungkin ketika kita menemukan hal yang memang konyol menurut kita di dunia ini ya. Ya konyolnya itu karena memang pertama mungkin ada yang bikin peraturan secara tanpa ada dasar seperti itu, main usir sembarangan seperti itu, atau berkata dengan yang tidak enak seperti itu. Tapi kita kembali lagi menghargai si pembuat peraturan ini sendiri, karena memang tidak semua orang itu merasakan yang namanya hidup susah. Ada juga sih kadangkala memang orang kaya yang memang dia terlahir mungkin dari keluarga kaya seperti itu, tidak kekurangan harta, dia merasa nyaman dengan itu. Sedangkan orang yang susah itu orang yang terlahir dari yang uangnya pas-pasan seperti itu, atau uangnya mungkin ada yang bisa dikatakan tidak makan pagi tidak sore seperti itu ya. Itu memang kembali lagi ke yang namanya nasib dan kehidupan. Makanya buat teman-teman saya berpesan agar apa yang kita lakukan, apa yang kita mau lakukan itu ya, ketika kita mau bertindak itu kita harus berpikir matang-matang, dan kita harus memikirkan dulu apakah ini jalan terbaik untuk saya lakukan atau ini memang jalan terburuk untuk saya lakukan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus berpikir ulang apakah ini baik untuk orang yang kita tindak atau justru buruk untuk orang yang kita tindak. Dan kita juga harus belajar dari kehidupan. Belajar dari kehidupan itu seperti apa? Misal, belajar dari kehidupan itu adalah mempelajari hal yang ada di lingkungan kita. Misal, di lingkungan kita itu ada anak disabilitas, di lingkungan kita itu ada orang miskin, di lingkungan kita itu ada orang yang sangat membutuhkan, bahkan perekonomiannya lebih buruk daripada kita. Itu yang harus kita pelajari. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sebelum kita bertindak, ini sebagai contoh ya, misal kita melarang pengamen masuk ke dalam pasar, itu kita harus berpikir, apakah semua pengamen itu berbuat onar? Apakah semua pengamen itu mengganggu atau semua pengamen itu melakukan hal yang tidak baik? Itu harus kita lihat, itu harus kita amati di lapangan. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena jangan sampai kita bertindak secara gegabah, jangan sampai orang yang tidak salah pun kena. Misal gini ya, ada orang yang berbuat keributan di pasar, terus dia berprofesi sebagai pengamen, dia memaksa pedagang, tapi sedangkan pengamen yang lain tidak seperti itu, tidak memaksa kepada pedagang. Nah itu yang harus kita cerna.
Jadi sebelum kita bertindak itu kita harus berpikir. Kalau misalkan ada orang pengamen, misalkan ya, pengamen disabilitas, dia tunanetra atau orang yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kedua tangan, pengamen ya. Nah kita harus lihat ini orang sebaiknya diusir atau tidak. Kalau misalkan orangnya ini dia membutuhkan dan memang cacat, itu seharusnya kita memberikan kesempatan dia untuk mencari rezeki. Toh kalau semisalkan dia memaksa atau tidak memaksa pun akan kelihatan seperti itu. Jadi intinya gini, kalau misalkan ada orang yang mengamen terus kelihatan memaksa, itu kita harus ingatkan dan harus kita peringati. Kalau semisalkan memang dipaksakan diperingatkan dia tidak menerima, itu dia langsung marah, langsung ngamuk, itu tandanya orang itu tidak mengenali jati dirinya itu siapa dan seperti apa dirinya sekarang. Apakah dirinya ini seorang pengusaha atau seorang peminta-minta. Jadi kalau mengamen itu ya pada dasarnya ya meminta, tapi tidak secara langsung, melainkan dijemput dengan lagu seperti itu ya. Jadi intinya buat teman-teman semuanya, pesan satu kali lagi, karena saya akan menyudahi obrolan kita kali ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang mungkin tidak mengenakan. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga video ini apa yang kita bahas bisa menjadi contoh ya, karena apa yang saya ceritakan ini adalah pengalaman nyata gitu ya. Jadi cerita ini sebetulnya nyata sekali ya. Sebentar teman-teman, kita akan cek dulu. Oh masih nyala teman-teman. Cuma lampunya mungkin ya karena baterainya. Jadi itulah saja teman-teman ya. Semoga menjadi pelajaran yang sangat bermanfaat. Jadi kalau misalkan mau bertindak, berpikirlah dulu sebelum bertindak. Pikirkanlah apakah ini jalan yang terbaik untuk kita melakukan tindakan, atau mungkin ini jalan buruk untuk melakukan kita tindakan. Intinya jangan sembarangan bertindak, tetap hati-hati dan tetap menjaga kesopanan dimanapun Anda berada. Kalaupun orangnya tidak sopan tapi dia masih menghargai kita, wajib kita hargai balik ya. Oke, buat teman-teman semuanya mungkin itu saja. Kurang lebih seperti itulah pembahasan kita kali ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan atau menyindir atau menyakitkan hati. Mohon maaf karena saya juga manusia. Oke, buat teman-teman, sampai jumpa di next video, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Jam-Jam Jainuddin dari Jam-Jam Jainuddin Channel TV. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di next video.